Halo, perkenalkan saya Maria Carolina Geludemuloko. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai logika matematika dan himpunan. Logika matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir logis atau masuk akal. Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Kita harus mengenali dulu apa itu pernyataan atau bisa disebut dengan preposisi. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tapi tidak keduanya. Jadi pernyataan itu nilainya hanya satu saja yang benar, satu benar saja atau salah saja. Nah, pernyataan ini bisa disebut dengan kalimat tertutup. Mari kita selidiki kalimat di bawah ini. Kalimat yang pertama, singa adalah mamalia. Di kalimat pertama ini adalah pernyataan. Jadi, dia pernyataan, tapi dia bernilai benar karena singa memang mamalia. Selanjutnya, pernyataan yang kedua yaitu 7 adalah bilangan genap. Ini dia pernyataan, tapi bernilai salah karena 7 bukan bilangan genap. Nomor 3, gajah itu memiliki gading. Kalimat yang ketiga ini adalah pernyataan dan bernilai benar karena gajah memang memiliki gading. Nomor 4, seminggu terdiri dari 5 hari. Kalimat nomor 4 merupakan pernyataan dan dia bernilai salah karena 1 minggu ada 7 hari. Nomor 5, 8 tambah 4 sama dengan 12 merupakan pernyataan dan bernilai benar. Yang keenam, 7 lebih besar dari 16 merupakan pernyataan dan bernilai salah karena 7 kurang dari 16. Sedangkan kalimat 7, kemana kamu akan pergi? Ini merupakan kalimat tanya yang belum diketahui nilai kebenarannya, benar dan salahnya, sehingga dia bukan pernyataan. Selanjutnya, kita kenali juga tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel sehingga sebelum benar dapat ditentukan nilai kebenarannya, entah itu benar atau salah. Di sini ada contoh A, M adalah bilangan bulat, M dalam variabel yang belum diketahui nilainya, sehingga kalimat tersebut belum jelas nilai kebenarannya. Begitu juga untuk poin yang B dan C. Nah, kalimat terbuka ini bisa menjadi pernyataan atau kalimat tertutup dengan mengganti semua variabel yang terkandung di dalamnya dengan konstanta dari semesternya, sehingga pernyataan tersebut nantinya jelas nilai kebenarannya. Adalah pernyataan majemuk, negasi, konjungsi, dan disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Yang pertama yaitu kalimat majemuk atau pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Nah, pada logika matematika terdapat 4 macam kata hubung. Yang pertama dan. Nah, ini yang disebut dengan konjungsi. Yang kedua atau, dengan menggunakan hak kata hubung, atau disebut dengan disjungsi. Dan yang ketiga, jika ini pernyataan pertama, maka pernyataan kedua disebut dengan implikasi. Dan yang keempat, pernyataan pertama jika dan hanya jika, pernyataan kedua disebut dengan diimplikasi. Selanjutnya itu negasi atau biasa disebut dengan ingkaran. Jadi negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan awal. Negasi dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang seperti ini. Dan dibaca dengan tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, maka lingkaran atau negasinya bernilai yang salah. Dan sebaliknya. Nah, di sini dicontohkan P adalah pernyataan yang nilai kebenarannya benar, maka negasinya
bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai kebenarannya salah, maka negasi bernilai guna. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan disajikan dengan lambang seperti ini. Definisi suatu konjungsi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Contoh, 8 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Pernyataan bilangan genap dan habis dibagi 5. Pernyataan pertama, 8 adalah bilangan genap bernilai genap dan habis dibagi 5 adalah pernyataan yang salah, sehingga nilai kebenarannya benar dan salah, dan pernyataan majemuk tersebut bernilai salah. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau disajikan dengan lambang seperti ini. Contohnya, 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, disjungsi ini dia akan bernilai benar jika salah satu pernyataannya bernilai benar dan akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Selanjutnya, implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika ini pernyataan pertama, maka pernyataan kedua. Nah, pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent dan yang kedua disebut dengan consequent. Kata hubung jika, maka disajikan dengan lambang seperti ini. Untuk definisi dari implikasi akan bernilai benar bila antecedennya salah atau konsekuensinya benar. Jadi, suatu implikasi bernilai salah hanya jika antecedent benar dan konsekuennya salah. Berikut contohnya. Jika 5 lebih dari 3, maka 10 lebih dari 6. Ini adalah tabel kebenaran untuk implikasi jadi implikasi akan bernilai benar jika seperti ini. Jika antecedentnya benar, dan akan bernilai salah jika konsekuennya salah. Selanjutnya, biimplikasi atau ekuivalensi merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, disebut ekuivalensi atau implikasi. Dia akan menggunakan lambang seperti ini. Kemudian, untuk definisinya, biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contoh, suatu segitiga disebut sama sisi jika dan hanya jika semua sisi segitiga tersebut sama panjang. Yang berikut adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Contoh, himpunan mahasiswa program studi pendidikan matematika UAD.
sekumpulan hewan bertanduk. Keanggotaan himpunan. Anggota himpunan ditulis dengan simbol elemen. X elemen A adalah X merupakan anggota himpunan A. X elemen coret A, X bukan merupakan anggota himpunan A. Istilah-istilah dalam himpunan. Yang pertama, kardinalitas. Kardinalitas adalah ukuran menyatakan jumlah anggota suatu himpunan. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggotanya dan dilambangkan dengan S. Yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan yang keempat, himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Yang kelima, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tidak bisa dihitung atau tidak ada batasnya. Yang ketiga adalah hubungan antara himpunan, antar himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari suatu himpunan lainnya. Yang kedua, himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian. Yang ketiga, himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Yang keempat, himpunan sama himpunan. Himpunan sama. Himpunan sama adalah himpunan yang memiliki anggota yang sama, walaupun urutannya berbeda. Yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn adalah cara untuk menyajikan himpunan dalam bentuk gambar atau diagram. Dinamakan diagram Venn karena sesuai dengan penemuannya, yaitu John Venn. Bagian-bagian diagram Venn yang pertama, yang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang digambarkan sebuah persegi panjang dan di sudut kiri atas diberi simbol S. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta juga merupakan kesamaan dari semua anggota himpunan. Yang kelima, operasi pada himpunan. A. Irisan. Himpunan A, himpunan B yang artinya himpunan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. B. Gabungan himpunan A, himpunan B yang artinya himpunan dari semua anggota himpunan A dan B di mana anggota yang sama hanya ditulis sekali. C. Selisih. Selisih adalah semua anggota himpunan yang tidak dimiliki oleh himpunan lainnya. Selisih dapat ditulis A kurang B. D. Komplemen. Komplemen dari suatu hubungan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut. Komplemen dari himpunan A dinotasikan dengan AC atau A komplemen. Komplemen himpunan A adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak ada pada himpunan A.